Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah materi yang sekarang adalah materi ke-8, yaitu dakwah terang-terangan, yaitu bagaimana Rasulullah bergeser dari dakwah sembunyi-sembunyi masuk ke dakwah terang-terangan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah yaitu pada tahun, ulama berbeda pendapat ya, ada yang bilang selesai tahun ketiga, selesai tahun keempat. Yang jelas setelah kurang lebih 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, yaitu pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah untuk berdakwah kepada keluarganya, yaitu dengan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang paling dekat. Jadi Rasulullah sudah mulai untuk berkewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuka dakwahnya tidak hanya pada orang-orang yang Rasulullah pilih secara khusus, tapi mulai kepada keluarga-keluarganya yang terdekat. Maka Rasulullah pun untuk memulai dakwah terang-terangannya mengundang kepada keluarganya, yaitu Bani Hashim. Diingat kembali ya bahwa Hashim adalah ayah dari kakek Rasulullah. Maka Rasulullah mengundang keturunan dari Uyut ya, mungkin ya bahasanya ya. Jadi keluarga kakek dan keluarga dari keturunan dari ayah kakeknya atau keluarga uyutnya, yaitu keluarga Bani Hashim, dan juga keluarga Bani Al-Muttalib atau keluarga dari paman atau adik dari Hashim, paman dari Abdul Muttalib yang pada dulu sudah kita ceritakan. Maka Rasulullah saat mengundang makan-makan untuk mengundang jamuan, karena Rasulullah merupakan orang yang terhormat dan dipuji-puji oleh banyak orang, merupakan orang yang sangat penting, maka keluarganya pun berantusias untuk datang kepada jamuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya memang orang-orang secara rahasia umum sudah mengetahui bahwa Rasulullah mendakwahkan agama baru, yaitu agama yang bukan syirik. Namun mereka, orang-orang dari petinggi-petinggi Quraisy, tidak begitu banyak ambil pusing, karena sebenarnya sudah ada orang-orang yang tidak mau untuk melakukan syirik. Namun memang mereka belum mengganggu orang lain, jadi masih sembunyi-sembunyi, masih jumlahnya sedikit dan tidak mengusik orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Misalkan seperti yang sudah saya ceritakan ya, seperti Sa'id bin Zaid, itu sebelum dakwah Rasulullah sudah tidak melakukan kesyirikan. Abu Bakar juga, Khadijah juga tidak melakukan kesyirikan. Namun karena tidak mengganggu orang-orang musyrik, maka orang-orang cenderung tidak ambil pusing. Abu Lahab yang sudah sangat sudah menduga, sudah kuat bahwa Rasulullah
sepertinya akan mendakwahkan agama barunya, maka Abu Lahab pun segera mencegah Rasulullah untuk berbicara. Sebelum Rasulullah berbicara, maka Abu Lahab berkata kepada Rasulullah, mengambil alih pembicaraan, bahwa intinya jangan menjadi penganut agama yang baru, dan jangan sampai dia melawan orang-orang Quraisy, apalagi nanti harus bermusuhan dengan seluruh bangsa Arab, karena mereka tidak akan mampu melindungi Rasulullah. Maka pada hari itu pun Rasulullah diam, tidak jadi berbicara, tidak jadi untuk mengungkapkan dakwahnya. Maka jamuan makan pun berlalu begitu saja dan mereka pulang. Karena Rasulullah belum selesai hajatnya, maka ia pun melakukan jamuan lagi, mengundang lagi jamuan untuk orang berikutnya dengan tamu yang sama. Kali ini Rasulullah segera mengambil kesempatan berbicara sebelum dicegah oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Maka Rasulullah pun mengumumkan bahwa dirinya menjadi utusan Allah, mengajak untuk kepada tauhid, mencegah kesyirikan, dan memperingatkan keluarga dari keluarganya bahwa Rasulullah tidak bisa melindungi mereka dari azab bila mereka tetap dalam kesyirikan. Di saat itu pun maka Abu Thalib langsung membenarkan Rasulullah, dalam arti membela Rasulullah, langsung menyambut dakwah Rasulullah dan akan melindunginya, walaupun Abu Thalib langsung menyatakan juga setelahnya bahwa dia tidak bisa ikut dakwah Rasulullah karena satu sisi tidak ingin dicela oleh para petinggi Quraisy yang lain, satu sisi dia tidak ingin keluar dari agama ayahnya, itu agama Abdul Muthalib, karena Abu Thalib orangnya cenderung tidak enakan, khususnya kepada ayahnya, ingin menjadi anak yang berbakti, maka tidak ingin keluar dari agama ayahnya. Sedangkan Abu Lahab langsung menentang Rasulullah, langsung mengatakan bahwa ini adalah berita yang sangat buruk, kabar yang sangat buruk. Abu Lahab langsung mendeklarasikan permusuhannya pada Rasulullah, menentang Rasulullah. Walaupun belum ada tindakan yang berarti selain ucapan-ucapan. Karena mengetahui bahwa Abu Thalib pamannya sendiri mendukung Rasulullah, walaupun memang dari awal sudah ada aba-aba bahwa Abu Thalib itu akan melindungi Rasulullah, sayang pada Rasulullah, mengistimewakan Rasulullah, karena memang dari dulu Rasulullah merupakan keponakan kesayangan dari Abu Thalib dari kecilnya. Maka Rasulullah pun cukup tenang dengan Abu Thalib, karena bagaimanapun Abu Thalib adalah posisinya kepala suku dari Quraisy, dan ingat teman-teman bahwa pada sebelumnya pernah kita bahas, salah satu prinsip jahiliyah dari mereka adalah bahwa benar atau salah, selama itu adalah keluarga kabilah, itu harus dibela, baik dalam keadaan zolim maupun dizolimi. Maka Abu Thalib pun diantaranya dengan semangat yang itu meminta Bani Hashim untuk melindungi Rasulullah. Maka Bani Hashim pun sepakat bahwa mereka mengikuti ketuanya dan melindungi Rasulullah apapun yang akan menimpa mereka. Hanya Abu Lahab saja ya, walaupun dia bagian dari Bani Hashim, tapi enggan untuk mengikuti Rasulullah dan menjadi halangan bagi Rasulullah dalam berdakwah. Maka Rasulullah pun memulai dakwahnya kepada khalayak umum dengan naik bukit Sofa ya. Di atas bukit Sofa, maka Rasulullah pun mengundang pertanyaan terlebih dahulu bahwa apakah bila Rasulullah mengabarkan kepada kalian, sebelumnya Rasulullah memanggil seluruh kabilah-kabilah, wahai kabilah ini, wahai kabilah itu, semua kabilah yang ada di Mekah dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diseru untuk datang, dan bukit Sofa pada saat itu merupakan tempat yang biasa dipakai memanggil orang-orang dalam situasi perang, sehingga saat mereka melihat yang naiknya adalah Rasulullah,
kemudian yang dinaikinya adalah Bukit Sofa, maka mereka semua pun antusias, bahkan mengirimkan perwakilan-perwakilannya bila mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa hadir di dalam seruan Rasulullah. Maka semuanya pun antusias untuk mendatangi dan mendengarkan apa yang akan Rasulullah umumkan. Maka Rasulullah pun saat orang-orang sudah berkumpul, termasuk Abu Lahab juga datang untuk mendengarkan Rasulullah. Rasulullah bertanya terlebih dahulu, apakah kalian akan percaya bila saya mengabarkan kepada kalian akan ada pasukan berkuda di balik lembah ini yang ingin menyerang Makkah. Maka Rasulullah pun dibenarkan oleh orang-orang menjawab bahwa Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah mereka mengetahui dari Rasulullah selain kebaikan, selain kejujuran. Maka di saat sudah ada persaksian dari orang-orang bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar, maka Rasulullah pun memperingatkan mereka dari azab yang pedih, mendakwahkan Islam kepada mereka. Maka belum selesai dakwah Rasulullah, Abu Lahab langsung mencegah Rasulullah dan berkata, tabban laka, kecelakaanlah bagimu, dan menghentikan dakwah Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Maka Rasulullah pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tabat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Bahkan nanti di akhir ya, sampai wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Menunjukkan bahwa di akhirat nanti Abu Lahab yang akan dibakar di neraka, bahkan istrinya pun di neraka, membawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab itu sendiri. Jadi istrinya yang dicintai pun bahkan akan ikut menyiksanya, padahal istrinya juga akan ikut disiksa di neraka. Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab dipastikan akan masuk neraka oleh ayat ini. Allah sudah mengetahui bahwa sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak akan menerima dakwah Islam. Padahal Abu Lahab dan orang-orang paham bila andaikan Abu Lahab masuk Islam, maka buyar dakwah Rasulullah. Toh ayat Quran saja bisa salah. Namun Abu Lahab pun enggan untuk masuk Islam. Nah, di saat seperti ini, maka orang-orang mulai berpikir bahwa paman Rasulullah saja, sesama Bani Hashim, bertentangan dengan Rasulullah, padahal Rasulullah ini ya sudah tidak punya ayah, Abdullahnya sudah wafat. Maka ini dianggap sebagai pertentangan internal keluarga Bani Hashim. Maka orang-orang pun melihat bahwa ini bukan urusan mereka, bukan urusan kabilah mereka, paman Rasulullah saja menentang mereka, maka mereka tidak mau ikut campur. Paman Rasulullah yang seharusnya membela Rasulullah ternyata malah menentang Rasulullah. Maka orang pun menganggap untuk mengabaikan saja dakwah Rasulullah, apalagi yang Rasulullah bawa adalah menentang kebiasaan dari nenek moyang mereka. Nah, Rasulullah berdakwah langsung ke khalayak-khalayak ramai, datang ke khalayak sini, perkumpulan orang sini, perkumpulan orang sana. Namun ternyata Abu Lahab yang mengikuti Rasulullah di belakangnya, sehingga saat Rasulullah selesai berdakwah, maka Abu Lahab masuk dan mengatakan Rasulullah jangan ikuti Rasulullah, bahwa Rasulullah sudah meninggalkan agama nenek moyang. Sehingga istilah meninggalkan agama nenek moyang ini menjadi gertakan kepada banyak orang bahwa jangan pedulikan Rasulullah, karena ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya itu saja sudah dianggap sebagai salah. Sehingga orang-orang pun merasa tegang, khawatir bahwa istilahnya mungkin kualat meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan tradisi, sehingga orang-orang pun menganggap bahwa dakwah Rasulullah diabaikan saja. Inilah teman-teman bahwa terkadang kebenaran, kebaikan, Islam, al-haq, itu harus ketika berhadapan dengan tradisi yang menyimpang, maka kadang bisa jadi orang-orang berat untuk meninggalkannya. Hati-hati terhadap tradisi, bahwa Islam datang bukan untuk menghilangkan tradisi,
Islam datang untuk menyempurnakan dan meluruskan tradisi. Nah, akhirnya dakwah Rasulullah mulai didengarkan oleh banyak orang, walaupun orang-orang berusaha untuk mengabaikannya, maka orang-orang pun mulai sebagian masuk Islam sampai tidak ada kabilah di kota Makkah, melainkan ada anggota kabilahnya yang sudah masuk Islam. Dan saat Rasulullah mulai menyinggung agama mereka, pengikut Islam makin banyak. Yang awalnya petinggi-petinggi di Darun Nadwah itu bahkan ada Abu Bakar di sana, ada Utsman bin Affan di sana. Mulai Darun Nadwah itu mulai kehilangan sedikit-sedikit anggotanya. Mulai pengikut Rasulullah dirasa semakin banyak. Mulai Rasulullah menyinggung agama orang-orang Makkah, maka orang-orang mulai benci, mulai sakit hati, mulai menaruh permusuhan terhadap Rasulullah. Namun ketika mengetahui Abu Thalib sebagai kepala di Makkah masih melindungi Rasulullah, maka mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain sinis pada Rasulullah dan pengikutnya. Insya Allah ini ya, permusuhan, penyiksaan, dan berbagai halang rintang dari orang-orang akan dibahas di materi 9, materi berikutnya. Teman-teman, bila ada yang ingin bertanya, langsung saja jawab, tulis di chat Zoom-nya. Insya Allah, jika bisa saya jawab sekarang akan saya jawab. Bila harus saya tunda, maka saya akan segera, insya Allah, mencari referensinya, supaya saya bisa memberikan jawaban yang ini ya, kuat kepada teman-teman. Saya juga tidak mau asal berbicara. Silakan teman-teman, untuk yang ingin bertanya, hikmah yang kita dapatkan dari materi ini adalah bahwa dakwah terang-terangan itu dimulai ketika Rasulullah sudah ini ya, dirasa kuat untuk berdakwah terang-terangan, apalagi ketika Abu Thalib sudah memberikan jaminan dan Allah juga sudah memerintahkan, maka ada strategi dalam berdakwah, bahwa dakwah terang-terangan seperti ini dilihat situasinya juga. Rasulullah ketika dakwah terang-terangan sudah merasa aman, walaupun Rasulullah menyembunyikan siapa saja yang sudah mengikuti Rasulullah, siapa saja yang sudah berislam, tapi Rasulullah sudah merasa aman karena dilindungi langsung oleh Abu Thalib dan oleh Bani Hashim secara umum. Maka Rasulullah pun berdakwah dengan sholat di Ka'bah, berdakwah di tempat-tempat umum. Tetapi Rasulullah aman dari gangguan orang-orang, paling orang-orang hanya bisa berlaku sinis. Dan salah satu yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa kenapa Abu Lahab itu sangat caci maki, dipastikan nerakanya, karena Abu Lahab ini benar-benar mengganggu sekali dakwah. Orang-orang mengabaikan Islam diantaranya karena Abu Lahab atau pamannya sendiri yang menentang Rasulullah. Padahal Rasulullah walinya adalah diantaranya adalah Abu Lahab sebagai pamannya. Jadi memang ketika berdakwah kita harus siap menghadapi permusuhan bahkan dari keluarga sendiri. Afwan Ustadz, di mana tempat? Maaf tadi apa pertanyaannya? Saya baca dulu. Afwan Ustadz, di mana tempat Rasulullah berkumpul mengajarkan Islam kepada sahabat di saat dakwah terang-terangan? Jadi dakwah ketika terang-terangan, walaupun Rasulullah terang-terangan, tetapi pengikutnya masih disembunyikan, tidak diumumkan, walaupun orang-orang akhirnya perlahan itu mengetahui, tetapi secara tidak ditunjukkan kepada orang-orang, cenderung disembunyikan. Mereka berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam, salah satu pengikut dari Rasulullah yang terhitung masih menurut sejarah dianggap masih sangat muda. Yang menjadi menarik dari Arqam bin Abil Arqam adalah bahwa sejarahnya tidak lagi diketahui selain menyediakan rumah untuk memberikan dakwah tauhid di awal-awal dakwah Rasulullah. Makanya ada sedikit ada pendapat lain bahwa
jangan-jangan Arqam bin Abil Arqam adalah nama samaran, bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah yang dimiliki oleh Abu Bakar di luar kota, bukan di luar, ada di pinggiran kota Mekah. Walaupun secara umum banyak ulama masih berujuk bahwa Arqam bin Abil Arqam adalah orang yang bukan Abu Bakar. Tapi ini yang menarik, bahwa Rasulullah ketika berdakwah, walaupun Rasulullah terang-terangan, tetapi pengikutnya masih disembunyikan. Itu jadi jawabannya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi orang-orang harus berjalan dulu jauh, masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam secara sembunyi-sembunyi, dan disitulah bahwa Rasulullah mengajarkan Islam pada sahabatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Syukron Ustadz. Oh iya. Jadi ini ya, salah satu pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah, bahwa kenapa Sirah Nabawiyah ini menjadi panjang fase Mekahnya, sulit dakwahnya. Padahal kalau misalkan orang-orang Quraisy menerima dakwah Rasulullah, maka tetap saja mereka akan mulia, karena di dalam Quraisy ada seorang Rasul, ada seorang Nabi yang memurnikan tauhid. Tetapi orang-orang masih menentang Rasulullah karena dianggap Rasulullah mengancam keberadaan mereka. Pertama, karena kota Mekah sudah pusat ibadah haji dan pusat perdagangan, pusat agama, walaupun agama kesyirikan. Orang-orang takut status quo ini, status selama ini akan hilang dengan adanya Rasulullah. Yang kedua, bahwa di dalam Quraisy ada banyak sekali persaingan. Ada kabilah Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Taim, Bani yang lainnya. Rasulullah dari Bani Hashim, maka Abu Jahal, ini bukan Abu Lahab, ini yang lainnya adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal, memusuhi Rasulullah karena dianggap bahwa persaingan antara Bani Hashim dan Bani Makhzum, itu Bani Makhzum akan kalah kalau Bani Hashim ada seorang nabi, sedangkan Bani Makhzum tidak mungkin mendapatkan seorang nabi. Oke, kita bahas pertanyaannya. Bahas kuis ya. Soal yang pertama, kita lihat apa yang ditanyakan Rasulullah ketika naik ke bukit untuk dakwahnya ke Halaf Rayamai. Maka ini ya, jawabannya adalah, percayakah mereka bila diberi kabar maka akan diserang pasukan kuda. Kemudian apa perintah yang menandakan dimulainya dakwah terang-terangan, yaitu berdakwah pada keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian siapa keluarga dekat Nabi yang paling menentang Nabi, itu Abu Jahal, atau nama lainnya adalah Abdul Uzza. Jadi Allah tidak berkenan istilah Abdul Uzza disebutkan dalam Quran. Itu hambanya berhala, hambanya Uzza, karena sebenarnya dia hamba Allah. Walaupun dia dalam kemusyrikan, walaupun dia nanti jadi ahlun nar, tetapi Allah lebih berkenan dipanggil kunyahnya atau nama lainnya, yaitu bukan Abdul Uzza tetapi Abu Lahab. Jadi kunyah ya istilahnya ya, kunyah. Misalkan kalau saya punya anak Abdullah, namanya jadi Abu Abdillah. Rasulullah punya anak Al-Qasim, jadi panggilannya Abu Qasim. Atau Amr bin Hisam dianggap sebagai orang yang cerdas, disebut panggilan Abul Hakam, namun Rasulullah menggantinya menjadi Abu Jahal atau bapak kebodohan. Jadi kunyah itu julukan, bisa sebagai bapak anak atau bapak dari sesuatu. Jadi Abu Lahab nama lainnya adalah Abdul Uzza. Nah, kemudian bagaimana Nabi memulai dakwah terang-terangan? Tadi ya, dengan mengundang makan keluarga terdekat, yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Siapa orang kafir yang setia mendukung Rasulullah? Yaitu Abu Thalib, pamannya sendiri, ayah asuh ya, pamannya ketika Abdullah wafat, digantikan kepada kakeknya Abdul Muttalib, kemudian diberikan kepada pamannya itu Abu Thalib. Lalu siapa yang dikecam di dalam surat Al-Masad? Ya, Al-Masad itu nama lain dari surat Al-Lahab. Yang dikecam adalah Abu Lahab dan istrinya. Kemudian apa yang tidak Rasulullah lakukan saat dakwah terang-terangan? Itu Rasulullah mengumumkan ini ya, menunjukkan umatnya bertambah banyak dan kuat. Justru umatnya disembunyikan. Rasulullah saja yang tampil untuk dakwah terang-terangan. Apa kabar yang pertama didakwahi terang-terangan? Tadi sudah ada Bani Hashim dan
Bani Hashim keluarga Rasulullah, Bani Al-Muttalib keluarga pamannya kakeknya. Tadi ada pertanyaan apa itu? Nantilah ya. Nah, kemudian mengapa orang-orang mengabaikan Rasulullah? Karena ditentang oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Jadi dianggap Rasulullah itu itu permasalahan internal Bani Hashim. Mengapa Abu Thalib menolak masuk Islam? Alasannya karena Abu Thalib tidak ingin meninggalkan agama ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, tidak ingin dianggap sebagai anak durhaka, tidak ingin meninggalkan agama leluhurnya. Mungkin istilah sekarang takut kualat meninggalkan tradisi pamali. Nah, padahal itu kalau salah ya tinggalkan saja. Oke, ada pertanyaan? Saya baca. Masuknya Islam pada zaman dakwah terang-terangan dengan syahadat, kalau baiat pengertiannya bagaimana ya Ustadz? Baiat itu istilahnya sumpah setia ya. Syahadat yaitu adalah persaksian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau baiat ini adalah istilahnya sumpah setia. Nah, sumpah setia itu ada misalkan ketika baiat Aqobah. Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2. Itu adalah sumpah perjanjian yang kuat. Kalau baiat dalam kaum muslimin sekarang, seharusnya baiat itu pada pemimpin. Kalau istilah dalam hadis itu baiat pada khalifah atau nantinya pengganti Rasulullah. Namun karena sekarang kita tidak punya kekhalifahan, yang adanya adalah negara, maka kita berbaiat kepada negara dalam arti baiat bahwa kalau negara menjalankan syariat Islam, maka akan kita dukung. Kalau negara meminta kita untuk melanggar syariat Islam, maka kita tidak mengikutinya. Mungkin itu ya. Jadi baiat itu adalah sumpah setia. Kadang satu organisasi jamaah dakwah melakukan baiat dalam arti baiat sumpah setia pada organisasi, maka itu masih wajar-wajar saja. Kecuali baiatnya yang menganggap bahwa di luar yang berbaiat adalah sesat atau kurang Islamnya. Jadi berbaiat itu wajar-wajar saja ya. Bukan berarti baiat yang ini ya, baiat yang kalau tidak berbaiat para organisasi jamaah dakwah, maka di luar jamaah dakwahnya sesat. Nah, itu baiat yang berbahaya. Tetapi kalau berbaiat sekedar bahwa ya mengikuti organisasi supaya misalkan menjaga nama baik dakwah, menjaga nama baik organisasi, setia pada syariat Islam, itu masih sah-sah saja. Oke, mudah-mudahan terjawab. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Sebelum ditutup, mari kita bersolawat. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang Rasulullah ajarkan pada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar ya khusyuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita semua bisa reuni di surga Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.